Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Joni Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024 tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya. Saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mokhtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadlizon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan ada kerugian negara 8 triliun. 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum sekarang tidak perlu ahli, Bang, untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik.